kita terlalu banyak diajarkan bahwa kalau kita ikut Tuhan tuh apa yang kita bisa dapat. Mempersembahkan sesuatu juga untuk pekerjaan Tuhan. Mentalitasnya apa? Investasi. Orang-orang Kristen dulu tuh terbuat dari apa gitu dalam hidupnya gitu. Oh, investasi kerajaan Tuhan mah tidak pernah turun, naik terus. Nah itu kan prinsip-prinsip dagang. Shalom Sobat IM semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan share. Saya percaya ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bagikan bersama. Nah, hari ini kita rindu mengangkat satu topik yang berbicara tentang sacrifice, tentang sebuah pengorbanan. Karena memang di tengah-tengah zaman yang sekarang ini hidup orang mementingkan diri sendiri, orang hidupnya hanya mengejar untuk kepuasannya sendiri, keadaan makin sulit, keadaan makin susah. Ini akan makin membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh hidup seperti apa. Nah, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus bangkit jadi orang-orang yang punya hati sacrifice. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan share ya bersama-sama bagaimana kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar bisa berkorban dan akhirnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya. Nah, kira-kira gimana nih prinsip-prinsip tentang berkorban? Saya mau share dulu gini. Sebenarnya pengorbanan, sacrifice ini sebenarnya adalah core inti dari kehidupan Yesus. Yes. Jadi kalau kita selalu kan kita diajarkan kita harus serupa seperti Kristus. Nah, nilai-nilai keserupaan Kristus banyak kan. Iya. Nah, salah satu yang paling menurut saya menjadi core itu adalah sacrifice. Karena Yesus datang ke bumi jadi manusia itu sebuah pengorbanan yang luar biasa dan nggak hanya cukup dari situ, dia mati, bukan hanya mati di kayu salib. Ya. Itu kan sebuah pengorbanan yang ya mungkin kita hanya melihat dari sisi ini aja. Misalnya Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita punya hidup kekal. Nah, tapi nilai-nilai sacrifice itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terlalu banyak diajarkan bahwa kalau kita ikut Tuhan tuh apa yang kita bisa dapat. Padahal Yesus mau ngajarkan apa yang bisa kamu bukan hanya beri, bro. Korbankan. Iya. Karena level sacrifice itu level lebih tinggi daripada memberi. Betul. Yeah. Kalau memberi kan kadang ada orang yang bisa memberi tanpa berkorban, bisa. Iya, benar. Memberi aja. Tapi kalau sacrifice itu udah pasti menyayat kehidupan kita. Iya. Nah, jadi kenapa kita penting bahas ini? Supaya pengabdian hidup kita itu memang harus dimulai dengan sebuah sacrifice di hadapan Tuhan. Makanya ada dibilang mau persembahkanlah tubuhmu. Nah, persembahan itu kan bukan hanya sekedar persembahan kayak di kolektif di gereja yang kita masukin aja. Persembahan itu di altar. Di altar itu kan mempersembahkan sebuah nyawa kehidupan. Nah, nilai itu yang harus jadi dasar. Baru nanti berikutnya dibahas sama brother. Apa sih yang menarik sih. Saya tadi dapat beberapa poin. Ini sacrifice itu adalah ekspresi dari kasih. Yes. Allah itu adalah kasih dan kasih itu sacrifice. Karena kalau dibilang Yohanes 3:16 bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan bicara tentang mengorbankan anaknya. Jadi karena ekspresi kasihnya yang begitu besar sehingga mendorong seseorang atau Allah itu sendiri mengorbankan sesuatu yang dianggap berharga. Gitu. Dan saya pikir memang ini perlu kita belajar ya, karena seringkali kita ngelihat di akhir-akhir ini saya ngelihat kekristenan ini dibangun oleh spirit cari untung. Cari untung. Seringkali kita ngelihat pengen dapat apa? Saya ikut Kristus mau dapat apa? Kadang-kala ini yang seringkali terjadi ya. Mempersembahkan sesuatu juga untuk pekerjaan Tuhan. Mentalitasnya apa? Investasi. Saya nyumbang 10
semoga dapat 100. Cari untung. Cari untung. Nah, ini kan kita apa sacrifice-nya kalau ujungnya cari untung gitu. Karena itu kan bukan ekspresi kasih kalau ujung-ujungnya kita berfokus pada keuntungan pribadi. Karena masalah sacrifice itu bicara memang ya kadang-kadang kita harus mengorbankan apa yang kita punya deh. Sakit ya sakit deh gitu. Bukan ngorbanin supaya dapat sesuatu gitu. Itu kalau ngorbanin buat dapat sesuatu bukan sacrifice, itu dapatnya investasi itu namanya. Sacrifice itu nggak peduli apa yang kita dapat, nggak peduli. kita berikan Kita berikan Iya. aja gitu. Menarik. Ya kalau saya sih gini, ini lengkap betul ya, sacrifice itu tadi ada rasa sakit ya. Kalau memberi belum tentu sakit, tapi sacrifice sudah pasti sakit. Nah, saya jadi ingat para pahlawan gitu ya, pahlawan yang telah berguguran. Ada lagunya telah gugur pahlawanku gitu. Mereka jadi dikenang dan luar biasa. Kadang-kadang ada pahlawan tanpa nama juga kan. Iya. Justru mereka saya percaya waktu bergerak dia habis-habisin segala upaya dayanya demi sebuah tujuan kan. Nah, kalau saya tambahkan sekarang sacrifice di dalam kekristenan, jangan lupa tujuannya. Tujuannya itu cuma satu, just like Jesus. Udah aja. Karena Yesus sudah meneladani dan Just apa like yang kita Jesus. kerjakan itu memang harus serupa dengan Kristus. Selama itu bukan tujuannya, tidak didrive oleh itu, saya yakin bukan sacrifice tapi modus. Iya. Tapi selama itu jadi gairah kita untuk mengasihi Tuhan, Iya. saya percaya rasa sakit itu jadi sebuah kebahagiaan. Nah, makanya sacrifice itu dalam kehidupan kan bukan hanya uang, bro. Iya. Betul nggak? Iya. Mungkin ada yang begitu istimewa dengan waktu, tapi ketika dia berkata 1 kali 24 jam sudah penuh dengan agenda sendiri, dan bahkan kurang bagi diri sendiri, tapi masih bisa menyisihkan, saya nggak tahu 3 jam, 4 jam, yang begitu berharga untuk sebuah hati untuk melayani orang lain, itu sacrifice. Iya. Satu lagi bro, sorry, di pelayanan hati-hati. Saya lihat gini, banyak orang yang sudah tidak bisa lepas dari pelayanan. Mungkin dia pemain drum, dia pemain musik, dia pemain bassis atau apa, tapi generasi di bawah kan masih banyak. Nah, ketika dia terus di situ demi tujuannya untuk karena saya talentanya di situ, tanpa memberi kesempatan kepada yang di bawah, itu tidak sacrifice. Tapi ada beberapa teman saya dengan luar biasa, saya berhenti pelayanan di sini, bukan tidak ada waktu, hanya melihat supaya di bawah bisa masuk. Wah itu, itu sudah kalau punya hati seperti itu, Tuhan tidak akan pernah memberi kesempatan untuk bisa berkarya lagi. Itu saya. Dan kalau dari poin ini, berarti sebenarnya suksesi itu harus punya basic sacrifice. Nah, Karena kalau enggak, orang kan istilahnya kalau udah duduk di kursi lupa berdiri. nah Lupa berdiri, udah enak, udah nyaman, dan dia tidak mau melihat orang-orang lain dibangkitkan, dan ya itulah karena tidak punya roh pengorbanan itu. nah itu. Jadi dia ego kan, bahkan dia mengorbankan orang lain Nah itu untuk kepentingan diri sendiri. modus itu. Iya. Wow, ini memang kalau direnungkan ya, kita hari-hari ini tuh mesti evaluasi ulang, Yes. khususnya di dalam pelayanan. Karena tadi saya tiba-tiba merenungkan begini, kenapa di zaman rasul-rasul, di zaman murid-murid Yesus yang pertama, mereka tuh gairahnya tuh bukan mencari untung, gairahnya tuh menyerahkan nyawa, gairahnya tuh mengorbankan hidupnya. Justru Paulus pernah bilang, kalau aku menderita karena pelayanan itu satu kebahagiaan. Saya bilang ini orang-orang Kristen dulu tuh terbuat dari apa gitu dalam hidupnya gitu. Sampai mereka tuh penderitaan itu bukan menjadi sesuatu yang harus dihindari, tapi itu menjadi satu bagian. Seperti yang Yesus bilang, Paulus bilang bahwa penderitaan Kristus itu bagian yang harus terjadi dalam hidup kita. Itu yang saya lihat menyebabkan pergerakan pelayanan itu benar-benar bukan hanya acara yang bagus, tapi orang-orang yang masuk dalam pergerakan itu tandanya apa tuh? Mereka benar-benar encounter sama Tuhan. Nah itu dia. Mereka benar-benar diubahkan sama Tuhan. Yang nggak mungkin hanya dilakukan oleh pelayanan-pelayanan yang hanya baik, program-program yang baik. Orang mungkin senang hari-hari ini, orang bisa datang ke pelayanan apapun karena acaranya senang, mungkin khotbahnya bagus.
tapi jujur perubahan hidupnya seperti apa? Ya. Mereka nggak berubah, mereka semakin egois seperti yang 2 Timotius bilang. Di akhir zaman manusia makin egois, cinta uang, nggak punya hati buat Tuhan. Itu kondisi orang percaya yang tadi bro bagikan. Nah kita sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan, ini juga introspeksi buat kita. Yes. Kita ini sekarang di akhir zaman ini, di tengah kondisi gini, apa motifnya? Makanya Om Dudung tadi bilang, basicnya kita sendiri, apa nih pelayanan nih? Kalau saya melayani hanya karena cari untung, waduh ini mesti bertobat berarti. Benar. Kita benar-benar harus bawa kasih Tuhan tuh buat orang-orang tuh, kudu nangis kita tuh mau pelayanan tuh hari-hari ini. Karena orang sekarang punya segala-galanya, gereja punya sesuatu yang bagus, yang bisa mengangkat mereka hamba-hamba Tuhan jadi luar biasa, dipuji, dapat segala rupa. Sampai kita kehilangan yang, karena saya percayalah bahwa kemuliaan Tuhan itu akan datang lewat orang-orang yang sacrifice. Wow. Iya, benar. Nah, jadi kita setiap kali merayakan Natal, itu ayat emasnya pasti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengorbankan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengorbanan dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi kita apa? Ya gampang, 1 Yohanes 3:16. Tinggal tambah 1 depan. Saya bacakan. Ya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib itu kata. Nah ini sisi kita. Kalau sisi Tuhan Yesus, Yohanes 3:16. Sisi kita 1 sebagai orang Yohanes, percaya, ya. 1 Yohanes 3:16. Wah. Nah ini memang prakteknya ini memang tidak mudah. Tapi spirit itu kalau orang-orang sudah terima Kristus, apalagi penerima karya salib Kristus, spirit itu harus ada. Kalau spiritnya cari untung tadi, ya meskipun untung kan kadang ada di gereja, kadang nggak ada ya, mungkin ada di rumah ya. Apa untung? Tapi spiritnya harus spirit sacrifice. Iya. Nah itu harus bertumbuh di sisi itu. Keserupaan Kristus bertumbuhlah di sisi sacrifice. Iya. Menarik gini. Ini saya tadi waktu dengar cerita-cerita gini ya. Ini kita harus renungkan sebenarnya. Di tengah-tengah pelayanan kita yang semakin besar, justru yang semakin berkurang tuh sacrifice-nya. Ini yang seringkali merasuki kita. Kalau zaman-zaman kita waktu awal-awal cinta mula-mula itu, wah udah habis-habisan lah. Tanpa sadar ketika pelayanan semakin Tuhan percayakan lebih besar, pelayanannya nambah gede, tapi sacrifice-nya semakin kecil. Ini harus jadi evaluasi buat setiap kita semua yang melayani nih ya. Jadi supaya benar-benar sacrifice ini, nilai sacrifice ini tetap harus menjadi hal yang paling kita jaga dalam membangun apapun yang kita kerjakan. Karena bicara kekristenan bukan bicara spirit cari untung di bumi. Tapi ada satu poin yang saya mau sampaikan di dalam Roma 8 ayat 18 bilang begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita bukan bicara kemuliaan di bumi, tapi kemuliaan dalam kekekalan itu. Jadi kalau kita ngomong masalah hidup di bumi, jangan lepas dari masalah berani untuk sacrifice. Tetapi ingat, kita tidak akan sacrifice selamanya. Ada waktunya semua sacrifice kita digantikan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita korbankan selama hidup di bumi, di dalam kekekalan. Menarik buat setiap kita ya, supaya kita tuh ingat gitu, supaya gairah kembali kepada nilai ini gitu yang mungkin tanpa sadar kita sudah hilang ya. Saya tergelitik di sedikit ya, tapi semoga tidak dikontroversi, bukan di situ sih. Kadangkala tanpa sadar juga saya sering juga berkata, yuk kita investasi di kerajaan Tuhan. Investasi. Orang akan tergerak ketika bicara investasi di kerajaan Tuhan. Karena investasi di dunia kan selalu ujungnya tahulah sendiri ya. Walaupun awalnya menarik, ujungnya tidak menarik. Nah, apa bedanya investasi di kerajaan Tuhan, menarik dan ujungnya pasti kan banyak iming-imingnya. Mungkin sacrifice bukan investasi. Yes. Setuju? Iya. Nah, kita tukar pikiran tiba-tiba nih. Jadi bahasa investasi bukan. Investasi harus menghasilkan untung. Nah,
Kalau investasi rugi ya bukan investasi namanya. Jadi bahasa Tujuannya, ya, investasi tujuan. buat di kerajaan Tuhan itu kayak bukan value Iya. sacrifice. Iya. Benar. Nah sering kita dengar ya, mari kita berinvestasi di kerajaan Tuhan. Karena konotasinya investasi itu hanya sekedar, ayo kita kasih uang lah gitu, Hmm. kasarnya Ya, gitu kan. padahal di sacrifice ini bukan soal uang tadi kan, waktu kita, karunia kita segala macam, tapi jangan sampai definisinya itu pakai definisi dunia sehingga tergiring orang itu tetap jadi salah. Oh, investasi kerajaan Tuhan mah tidak pernah turun, naik terus. Nah itu kan prinsip-prinsip dagang. Sorry ya, sorry. Tapi lebih baik yuk kita tadi Ya. memberikan yang terbaik buat Tuhan tanpa udah ada iming-iming lain aja sudah. Ya. Forget it semuanya sudah. Itu. Ya. Dan memang yang terakhir gini, kalau dari saya, kenapa gereja kurang powerful? Ya, di Wahyu ditulis bahwa orang-orang yang mengalahkan si iblis itu adalah mereka yang memiliki darah anak domba, dan yang kedua punya kesaksian. Ya, tapi kan kita hanya bacanya sampai situ. Coba dilihat Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia itu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Titik aja. Padahal ada sambungannya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut adalah orang yang siap sacrifice. Jadi kenapa gereja tidak powerful, tidak menghancurkan Penting kubu-kubu musuh? Ya karena banyak orang yang tidak mau sacrifice. Iya. Iya. Mereka hanya yang tadi hidupnya untuk diri sendiri, cari untung, ikut Tuhan tuh, ya ikut pelayanan nih. Kalau ada untungnya nanti bisnis diberkati, keluarga diberkati. Oh maulah pelayanan. Iya. Itu kan bukan sacrifice yang gitu. Investasi itu. Investasi gitu. Investasi juga ada ruginya. Ada ruginya. Tapi kan kalau sacrifice itu dia udah nggak peduli. Pokoknya saya menyerahkan hidupnya. Udah. Iya. Ya. Luar biasa ya. Jadi saya percaya begini, memang keselamatan itu kita terima cuma-cuma. Yes. Tapi untuk kita hidup sepenuhnya dalam Kristus itu ada syaratnya sebenarnya. Ya, sebab Yesus sendiri bilang begini bahwa barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salib. Yes. Ini bicara tentang sebenarnya sacrifice ini. Yes. Ya, nah, sementara di hari-hari ini berita atau pesan seperti ini nggak menarik, bro. Iya. Nggak menarik gitu. Rating turun. Nggak populer gitu. Makanya Yesus datang ke dunia pun dia nggak populer. Dia dijauhi orang-orang Farisi, orang-orang beragama dijauhi. Tapi orang-orang yang memang berdosa, dia mengerti bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa hidup mereka. Ya. Ya. Jadi ini masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya, ini hal yang sangat luar biasa. Saya percaya apa yang kita sampaikan, kita sharekan hari ini membawa kita kembali kepada hal yang prinsip sebenarnya. Ya, bahwa inti kekristenan tuh seperti ini. Karena saudara semua, sebelum kita tutup, tadi sempat disinggung oleh Brother Dudung bahwa sebenarnya ikut Yesus tuh kita harus meneladani cara hidup Yesus. Bukan sekedar cuma menginginkan ikut Tuhan tuh supaya diberkati dan dapat mujizat. Tapi Yesus tuh lebih mencari orang-orang yang mau meneladani hidupnya. Makanya Yesus bilang, teladani hidupku. Paulus juga bilang, ini teladani hidupku. Apanya yang diteladani? Cara hidup, sacrifice-nya itu. Nah, itu sebabnya saya berharap share hari ini benar-benar boleh mengembalikan kita kepada bagaimana hidup dalam Tuhan itu dengan prinsip yang benar, khususnya bicara soal sacrifice. Itu saja yang kita bisa sampaikan hari ini, Sobat IM semua. Kiranya ini boleh membangkitkan, menguatkan, supaya kita lebih lagi bisa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yes. Berkat. Bless.